Niatku pulang 3 hari lebih cepat demi memberi kejutan ulang tahun pernikahan untuk suamiku hancur lebur saat Bu Ratna, tetangga sebelah rumah, mencegat langkahku di ujung gang dengan wajah pucat pasi. Sambil menyodorkan anting milik adik sepupuku, ia berbisik gemetar, "Rania, jangan pulang sekarang kalau kamu tidak mau melihat suamimu sedang membagi ranjangmu dengan wanita lain." Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Gemerisik roda koper kecil yang kutarik di atas permukaan jalan aspal yang tidak rata menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan siang itu, beradu dengan detak jantungku yang berdegup kencang oleh rasa rindu yang membuncah. Sudah 2 minggu lamanya aku harus meninggalkan rumah demi menyelesaikan tugas dinas luar kota yang sangat menyita energi, dan sepanjang waktu itu pula wajah suamiku selalu membayangi setiap malam-malam sepi yang kulewati di kamar hotel. Seharusnya aku baru kembali 3 hari lagi, namun dengan memotong waktu istirahat dan memadatkan seluruh jadwal pertemuan, aku berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih cepat demi sebuah kejutan kecil yang sudah kurencanakan sejak jauh-jauh hari. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, sebuah momen sakral yang ingin kurayakan berdua saja di dalam kehangatan rumah kami, tanpa gangguan dari siapapun. Bayangan tentang bagaimana ekspresi terkejut sekaligus bahagia yang akan terpancar dari wajah suamiku saat membuka pintu rumah membuat senyumku tidak pernah luntur sejak turun dari taksi di depan gerbang utama kompleks. Aku sengaja tidak memberitahunya sama sekali, bahkan menolak meneleponnya sejak pagi tadi agar rencana kejutan ini berjalan dengan sempurna tanpa ada kecurigaan sedikit pun di benaknya. Di dalam tas jinjingku, sebotol parfum kesukaannya dan sebuah kue tart kecil dengan lilin angka 3 sudah tersimpan rapi, siap untuk dihadirkan di tengah meja makan malam nanti. Langkah kakiku yang berbalut sepatu flat terasa begitu ringan menapaki jalanan yang mulai berganti menjadi gang semen sempit menuju ke rumah kami, melewati deretan rumah tetangga yang tampak sepi, karena sebagian besar penghuninya sedang beristirahat di dalam rumah, untuk menghindari terik matahari siang. Sambil terus berjalan, mataku sesekali melirik ke arah arloji di pergelangan tangan kiri, memastikan bahwa waktu masih menunjukkan pukul 2 siang, jam di mana suamiku biasanya sedang sibuk bekerja dari rumah di depan laptopnya. Aku sudah bisa membayangkan situasi di dalam rumah saat aku melangkah masuk nanti. Dia pasti sedang duduk di ruang kerja kecilnya dengan kacamata bertengger di hidung, dikelilingi oleh tumpukan berkas dan cangkir kopi yang mungkin sudah mendingin. Sentuhan lembut jemarinya dan aroma tubuhnya yang menenangkan adalah hal pertama yang ingin kurasakan setelah berhari-hari kami hanya bisa bertukar suara lewat layar ponsel yang dingin. Angin sepau-sepau siang itu bertiup pelan, memainkan ujung hijab jinjingku yang menjuntai rapi ke dada, membawa aroma tanah kering khas perumahan pinggiran kota yang selalu membuatku merasa benar-benar telah pulang ke tempat ternyaman. Namun, tepat ketika aku baru saja akan membelok di tikungan terakhir yang langsung menghadap ke arah pagar rumah kami, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari balik tembok rumah sudut dan langsung menghadang jalanku. Aku tersentak kaget dan refleks menarik koperku ke belakang agar tidak menabrak sesosok wanita paruh baya yang kini berdiri tepat di hadapanku dengan napas yang memburu seolah habis berlari jauh. Wanita itu adalah Bu Ratna, tetangga yang rumahnya tepat bersebelahan dengan dinding rumahku, seorang ibu rumah tangga yang biasanya selalu menyapaku dengan senyuman ramah dan banyolan khasnya setiap kali kami bertemu di tukang sayur. Hari ini, penampilan Bu Ratna tampak sangat berantakan dengan daster batik yang agak kusut dan jilbab instan hitam yang terpasang miring, memperlihatkan beberapa helai rambutnya yang keluar di bagian dahi. Yang membuat langkahku benar-benar terkunci di tempat bukanlah penampilannya yang tidak rapi, melainkan raut wajahnya yang pucat pasi seperti orang yang baru saja menyaksikan momok mengerikan di siang bolong.
Matanya yang biasanya berbinar ramah kini menatapku dengan sorot penuh kepanikan, ketakutan, dan sesuatu yang tampak seperti rasa iba yang amat mendalam hingga membuatku merasa tidak nyaman. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk mengucapkan salam atau menanyakan apa yang terjadi, kedua tangan Bu Ratna yang terasa dingin dan gemetar hebat langsung mencengkeram kedua pergelangan tanganku dengan sangat erat. Cengkeramannya begitu kuat hingga menyisakan rasa perih di kulitku, seolah-olah dia sedang berusaha menahanku agar tidak melangkah 1 senti pun lebih maju ke depan. Bu Ratna, ada apa? Kenapa ibu kelihatan pucat begini dan kenapa memegangi saya seperti ini? Tanyaku dengan nada suara yang bergetar karena rasa bingung dan terkejut yang tiba-tiba menyerang dadaku tanpa peringatan. Bukannya menjawab pertanyaanku dengan kalimat yang jelas, Bu Ratna justru menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan patah-patah yang mencurigakan, seolah-olah dia sedang memastikan bahwa tidak ada orang lain di gang ini yang memperhatikan interaksi kami berdua. Air mukanya semakin menegang, dan aku bisa mendengar deru napasnya yang tidak teratur berbisik di antara keheningan siang yang mendadak terasa mencekam dan sangat menekan pertahanan diriku. Ketakutan yang terpancar dari wajah wanita tua itu perlahan-lahan mulai merayap masuk ke dalam pikiranku, menciptakan sebuah firasat buruk yang mulai berputar-putar di dalam kepala. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bu Ratna perlahan-lahan melepaskan cengkeraman tangan kanannya dari lenganku, lalu meraba kantong dasternya dengan gerakan yang terburu-buru dan kikuk. Dari dalam kantong tersebut, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang langsung diletakkannya di atas telapak tanganku yang terbuka, memaksa jemariku untuk menerima benda tersebut sebelum aku sempat mencernanya. Begitu pandanganku turun dan terfokus pada benda yang kini berada di atas kulitku, seolah-olah ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku di siang yang terik ini, membuat seluruh tubuhku kaku seketika. Benda itu adalah sebuah anting berlian tiruan dengan desain kelopak bunga mawar yang sangat unik, sebuah perhiasan imitasi yang sangat kukenali karena aku sendiri yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk adik sepupu perempuanku sebulan yang lalu. Otakku mendadak berhenti berfungsi selama beberapa detik saat mencoba mencerna bagaimana mungkin anting milik adik sepupuku yang tinggal di ujung kota bisa berada di tangan Bu Ratna yang merupakan tetangga sebelah rumahku. Rasa dingin yang menjalar dari telapak tangan yang memegang anting itu kini mulai merambat naik ke leher, membuat tenggorokanku terasa tercekat dan sulit untuk sekadar menelan ludah sendiri. Aku menatap anting itu dengan mata yang tidak berkedip, mengingat kembali bagaimana adik sepupuku begitu gembira saat menerima hadiah itu dan berjanji akan selalu memakainya setiap kali dia pergi keluar rumah. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di dalam benakku bagaikan benang kusut yang tidak memiliki ujung, menciptakan rasa sesak yang semakin menghimpit rongga dada yang semula dipenuhi oleh kebahagiaan. Ketika aku mengangkat pandanganku kembali untuk menuntut penjelasan yang masuk akal, Bu Ratna justru mendekatkan wajahnya ke telingaku, membuatku bisa merasakan embusan napasnya yang dingin menempel di kulit leher belakangku. Dengan suara yang sangat rendah, hampir menyerupai bisikan angin namun terdengar begitu tajam bagaikan sembilu, ia membisikkan deretan kata yang seketika menghentikan aliran darah di dalam seluruh tubuhku. Rania, demi Allah, jangan pulang ke rumahmu sekarang kalau kamu tidak siap melihat duniamu hancur berantakan, bisik Bu Ratna dengan suara yang tertahan oleh isak tangis yang coba ia sembunyikan. Kalimat itu menggantung di udara siang, meracuni seluruh atmosfer di sekitarku dan mengubah rasa rindu yang tadinya membara menjadi sebuah ketakutan yang teramat sangat besar. Sebelum aku sempat membalas atau meminta ketegasan dari ucapannya, Bu Ratna kembali mengeratkan bisikannya dengan kalimat penutup yang benar-benar meruntuhkan seluruh fondasi kepercayaan yang telah kubangun selama 3 tahun ini.
Anting itu jatuh di teras samping rumahmu pagi tadi saat suamimu membukakan pintu belakang untuk wanita itu, dan sekarang, jangan pulang kalau kamu tidak mau melihat suamimu sedang membagi ranjang pernikahanmu dengan adik sepupumu sendiri. Kata-kata terakhir itu meluncur bagai hantaman gada besi yang telak menghancurkan jantungku, membuat lututku mendadak kehilangan seluruh tenaganya, hingga aku harus berpegangan erat pada gagang koper, agar tidak jatuh tersungkur di atas tanah. Pandanganku seketika mengabur tertutup air mata yang mendadak merebak panas, sementara rumahku yang hanya berjarak beberapa meter di depan sana kini tampak seperti sebuah tempat penjagalan yang paling mengerikan. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di dalam telingaku bagaikan dengungan lebah yang menyakitkan, merusak segala kewarasan yang tersisa di dalam benakku siang itu. Tanganku yang menggenggam erat anting mawar tiruan itu mulai berkeringat dingin, sementara mataku terpaku pada ujung gang yang menuju langsung ke arah pagar besi hitam rumahku. Ada dorongan kuat di dalam diriku untuk berbalik arah, berlari sejauh mungkin dari tempat ini dan berpura-pura tidak pernah mendengar apapun agar kebahagiaan semu yang kumiliki tidak hancur. Namun, harga diriku sebagai seorang istri yang telah menyerahkan seluruh hidup dan kesetiaanku pada lelaki itu, menolak untuk membiarkan diriku melarikan diri bagai seorang pecundang. Dengan sisa tenaga yang kupaksakan sampai ke ujung kaki, aku melepaskan peganganku pada koper, membiarkannya berdiri pasrah di samping Bu Ratna yang masih menatapku dengan pandangan penuh kecemasan. "Rania, kamu mau kemana?" "Jangan nekat, nak, tenangkan dirimu dulu," bisik Bu Ratna menahan pergelangan tanganku lagi, suaranya syarat akan kekhawatiran yang tulus. Aku membalikkan badan perlahan, menatap wajah wanita parubaya itu dengan senyuman tipis yang terasa begitu hambar dan hampa di bibirku. "Saya harus pulang, Bu, ini rumah saya, dan apapun yang ada di dalam sana adalah urusan rumah tangga saya yang harus saya selesaikan hari ini juga," jawabku dengan nada suara yang anehnya terdengar sangat datar, seolah-olah emosiku telah membeku seketika. Bu Ratna perlahan melonggarkan cengkeramannya, menyadari bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa menghentikan langkah seorang istri yang sedang mencari kebenaran atas pengkhianatan suaminya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara siang yang terasa begitu membakar paru-paruku, lalu mulai melangkah maju. Setiap jengkal langkah kaki yang kuambil menuju rumah terasa begitu berat, seakan-akan sepasang kakiku sedang diseret di atas tumpukan pecahan kaca yang tajam. Jalanan semen yang biasanya terasa pendek kini terasa bagai hamparan padang pasir yang tak berujung, mempermainkan ketahananku yang sudah berada di ambang batas. Dari jarak 10 meter, aku bisa melihat mobil suamiku terparkir rapi di dalam carport, berkilau di bawah sengatan matahari siang, seolah tidak ada dosa apapun yang sedang bersembunyi di bawah atap tempatnya bernaung. Pagar besi rumah kami yang tertutup rapat biasanya menjadi simbol keamanan dan tempat paling damai bagiku untuk pulang setelah penat beraktivitas di luar. Namun siang ini, jeruji besi hitam itu tampak seperti gerbang neraka yang siap menguliti seluruh kebahagiaan dan masa depan yang telah kurajut dengan air mata dan doa. Aku tiba di depan pagar, mengulurkan tangan yang gemetar hebat untuk menyentuh slot besi yang terasa panas menyengat kulit telapak tanganku. Dengan gerakan sehalus mungkin agar tidak menimbulkan suara decitan yang berisik, aku menggeser pagar itu sedikit demi sedikit, menciptakan celah yang cukup untuk tubuhku menyelinap masuk. Sepatu flat yang kukenakan sengaja kulepas di dekat pot tanaman hias, membiarkan telapak kakiku yang polos menyentuh lantai teras yang dingin secara langsung demi menyamarkan kehadiranku. Mataku bergerak liar menyapu ke sekeliling teras depan, mencari tanda-tanda asing yang mungkin tertinggal di sana sebagai bukti pendukung dari ucapan Bu Ratna beberapa menit lalu. Di sudut dekat rak sepatu, sepasang sandal wanita bertali tipis dengan warna merah menyala yang sangat mencolok tergeletak begitu saja dengan posisi yang saling menjauh.
Jantungku berdegup kencang hingga menimbulkan rasa nyeri yang menusuk di balik rongga dada saat mengenali sandal itu sebagai milik adik sepupuku yang sering ia pamerkan di media sosialnya. Sandal itu menjadi saksi bisu pertama yang mengonfirmasi bahwa peringatan dari tetanggaku bukanlah sekadar isapan jempol atau gosip murahan para ibu kompleks. Rasa mual yang teramat sangat mendadak bergolak di dalam perutku, membuatku harus menutup mulut dengan sebelah tangan agar tidak memuntahkan asam lambung yang naik ke tenggorokan. Aku menatap pintu kayu jati utama rumah kami yang tertutup rapat dan terkunci dari dalam, menyadari bahwa di balik dinding tebal ini, suamiku sedang menghancurkan pernikahan kami. Dengan jemari yang terus bergetar tanpa bisa dikendalikan, aku meraba bagian dalam tas jinjingku, mencari-cari keberadaan kunci cadangan yang selalu kubawa kemanapun aku pergi. Logam dingin kunci cadangan itu akhirnya menyentuh kulit jariku, memberikan sedikit rasa kepastian di tengah badai kepanikan yang sedang melanda seluruh fungsi otakku. Aku memasukkan anak kunci itu ke dalam lubangnya dengan sangat lambat, menahan napas setiap kali terdengar gesekan logam kecil yang berisiko memicu kecurigaan orang di dalam. Setelah berhasil memutar kunci hingga terdengar bunyi klik pelan yang menandakan slotnya telah terbuka, aku menarik napas panjang untuk mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang tersisa. Perlahan, ku dorong gagang pintu ke arah dalam, membuka sekat antara dunia luar yang terik dengan atmosfer bagian dalam rumah yang mendadak terasa begitu dingin dan sunyi. Udara di dalam ruang tamu terasa pengap, bercampur dengan keheningan yang janggal, seolah-olah rumah ini sedang menyembunyikan sebuah rahasia yang teramat busuk dari pemilik sahnya. Aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang tertata rapi, tempat di mana foto pernikahan kami berukuran besar masih terpajang dengan anggun di dinding utama. Di dalam foto itu, kami berdua tersenyum begitu lepas dan bahagia, saling menggenggam tangan dengan janji suci untuk saling menjaga dalam suka maupun duka hingga maut memisahkan. Menatap gambar itu sekarang justru memberikan rasa sakit yang luar biasa, bagaikan belati tak kasat mata yang dihujamkan tepat ke arah ulu hatiku berulang kali tanpa ampun. Suasana rumah begitu sepi, tidak ada suara ketukan papan ketik dari ruang kerja suamiku, dan tidak ada pula suara televisi yang biasanya menyala di ruang tengah. Keheningan yang tidak wajar ini justru semakin menegaskan bahwa ada aktivitas terlarang yang sedang berlangsung di sudut lain dari rumah yang selama ini kuanggap suci. Langkah kakiku yang tanpa alas bergerak seringan kapas di atas lantai marmer, melewati ruang tamu dan koridor sempit yang memisahkan area publik dengan area pribadi kami. Sayup-sayup, sebuah suara sayup terdengar dari arah kamar tidur utama kami yang terletak di bagian paling belakang rumah, memecah kesunyian yang mencekam sejak tadi. Itu adalah suara tawa kecil seorang wanita yang sangat akrab di telingaku, disusul oleh suara berat seorang pria yang membalasnya dengan nada manja yang sangat kental. Suara pria itu adalah suara yang selalu kudengar setiap pagi saat terbangun dari tidur, suara yang selalu menenangkan jiwaku lewat doa-doa yang dipimpinnya dalam salat berjemaah kami. Mendengar suara itu digunakan untuk memanjakan wanita lain di dalam rumahku sendiri, membuat seluruh tubuhku gemetar hebat karena kombinasi rasa amarah dan sakit hati yang luar biasa. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar tidur utama yang sedikit renggang, menyisakan celah selebar 2 jari yang memperlihatkan secercah cahaya dari dalam ruangan. Tanganku terangkat ke udara, melayang di depan permukaan pintu kayu tanpa mampu mendorongnya lebih jauh karena rasa takut yang tiba-tiba melumpuhkan seluruh persendianku. Di balik celah sempit itu, aku bisa melihat bayangan 2 orang yang sedang duduk berdampingan di atas ranjang pernikahan yang kupilih sendiri kain spraynya dengan penuh cinta. Wangi ruangan yang menyeruak keluar dari celah pintu bukanlah wangi aromaterapi lavender yang biasa kugunakan, melainkan wangi parfum melati yang menyengat, parfum murah yang sering dipakai oleh adik sepupuku.
Air mata yang sejak tadi kutahan kini mulai merebak keluar tanpa suara, membasahi kain hijabku seiring dengan runtuhnya seluruh benteng pertahanan yang kupertahankan sejak di ujung gang. Keberanian terakhirku terkumpul saat mendengar suamiku membisikkan kata-kata cinta yang sama persis dengan apa yang sering ia katakan kepadaku saat kami menghabiskan malam bersama. Dengan satu sentakan kuat yang digerakkan oleh rasa sakit hati yang teramat dalam, aku mendorong pintu kamar tidur itu hingga terbuka lebar, membentur dinding dengan suara dentuman keras yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Dua orang di atas ranjang itu tersentak kaget, langsung membalikkan tubuh mereka ke arah pintu dengan wajah yang seketika pucat pasi dan dipenuhi oleh kepanikan yang luar biasa. Di sana, di atas tempat tidur pernikahan kami, suamiku sedang mendekap erat tubuh adik sepupuku sendiri yang langsung menjerit histeris begitu melihat kehadiranku yang berdiri tegak di ambang pintu. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti kamar tidur utama kami setelah gaung hantaman pintu mereda di udara. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menatap lurus ke arah ranjang tempat dua orang yang paling kupercaya di dunia ini tengah berbagi selimut yang sama. Duniamu rasanya berhenti berputar, dan oksigen di sekitarku mendadak lenyap hingga membuat dadaku terasa begitu sesak bagai dihantam batu besar. Suamiku, lelaki yang 3 hari lalu masih menangis di telepon mengaku merindukanku, kini menatapku dengan mata melotot dan bibir yang bergetar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Di sampingnya, adik sepupuku mencengkeram kain spray erat-erat untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini tampak pias kehilangan seluruh rona alaminya. "Rania, kamu kenapa sudah pulang?" Suara suamiku akhirnya pecah, terbata-bata dan terdengar begitu parau di tengah kepanikan yang mendera jiwanya. Ia bergerak kikuk, mencoba turun dari ranjang sambil mencari-cari kaos oblongnya yang tergeletak mengenaskan di atas lantai marmer yang dingin. Pertanyaan bodoh yang keluar dari mulutnya itu terasa bagai siraman bensin di atas kobaran api amarah yang sejak tadi kutahan di dalam dada. Aku tidak menjawab, melainkan melangkah masuk ke dalam kamar dengan pandangan mata yang tajam, mengunci pergerakan mereka berdua agar tidak ada yang bisa melarikan diri dari penghakiman ini. Setiap langkahku terasa begitu ringan namun menekan, seolah-olah lantai kamar ini ikut bergetar menyaksikan kebejatan moral yang baru saja mereka lakukan di atas ranjang pernikahan kami. Pandanganku beralih ke arah adik sepupuku, wanita muda yang sejak kecil sering dibantu oleh keluargaku, bahkan sering menginap di rumah ini dengan dalih kesepian di kosannya. Sambil melangkah mendekat, aku membuka genggaman tangan kananku, membiarkan anting berlian tiruan kelopak bunga mawar yang tadi diberikan Bu Ratna jatuh berdentang di atas meja rias. "Antingmu tertinggal di teras samping pagi tadi saat suamimu membuka pintu belakang, atau mungkin kamu sengaja menjatuhkannya agar aku tahu?" Tanyaku dengan nada suara yang teramat tenang, keheningan suara yang justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan histeris. Adik sepupuku langsung menyembunyikan wajahnya di balik pundak suamiku, tubuhnya bergidik gemetar seolah-olah suaraku adalah malaikat maut yang siap mencabut seluruh kenyamanannya saat ini juga. Suamiku akhirnya berhasil memakai pakaiannya dengan terbalik, lalu berdiri di depanku, mencoba meraih kedua pundakku dengan tangan yang masih gemetar hebat. "Sayang, dengarkan penjelasan Mas dulu, ini tidak seperti yang kamu lihat, ini semua cuma salah paham, Mas bisa jelaskan semuanya," ratapnya dengan wajah memelas, mencoba menggunakan nama panggilan kesayangan kami untuk melunakkan hatiku. Aku langsung menepis tangannya dengan kasar sebelum jemari kotor itu sempat menyentuh kain jilbabku yang masih bersih dari noda pengkhianatan. Sentuhannya yang biasanya terasa menenangkan kini terasa menjijikkan, bagaikan ulat bulu yang merayapi kulitku dan memicu rasa mual yang teramat sangat di dalam perut. "Jangan sebut namaku dengan mulut yang baru saja kamu gunakan untuk mengkhianatiku, Mas." Desisku tajam tepat di depan wajahnya.
Air mata yang sempat mengaburkan pandanganku di ujung gang kini telah mengering, digantikan oleh kilat amarah dan kekecewaan yang teramat dalam dari seorang istri yang dikhianati. Aku menatap lurus ke dalam manik mata suamiku, mencari sisa-sisa kejujuran dari lelaki yang dulu berlutut di hadapan ayahku untuk meminta izin menjagaku seumur hidupnya. Namun yang kutemukan di sana hanyalah ketakutan akan kehilangan reputasi, kenyamanan finansial, dan rasa malu karena kedok busuknya telah terbongkar di siang bolong. 3 tahun aku mendampingimu dari bawah, membagi setiap tetes keringatku untuk mencicil rumah ini, dan begini caramu membalas seluruh kesetiaanku. Tanyaku lagi, kali ini dengan penekanan di setiap kata yang keluar dari bibirku yang bergetar menahan tangis. Di sudut ranjang, melihat suamiku terpojok, adik sepupuku tiba-tiba membuka suaranya dengan nada yang sengaja dibuat meratap egois, mencoba membela diri di tengah posisinya yang sudah hancur. Mbak Rania, tolong jangan salahkan Mas Danu, aku yang salah. Aku yang menggoda Mas Danu karena aku butuh perhatian. Mbak selalu sibuk kerja di luar kota dan menelantarkan suami. Ucapnya tanpa tahu malu, mencoba melemparkan kesalahan atas perselingkuhan ini ke atas pundakku. Mendengar kalimat manipulatif itu keluar dari mulut seorang gadis yang kuliahnya kubiayai sebagian, rasanya seperti ada pisau yang diputar di dalam lukaku berulang kali. Aku membalikkan tubuhku menghadap ke arahnya, menatapnya dengan pandangan paling hina yang pernah kuberikan kepada seorang manusia di dunia ini. Menelantarkan suami, kamu bilang? Uang yang kamu pakai untuk membeli bedak tebal di wajahmu itu berasal dari keringatku yang bekerja di luar kota, tahu diri sedikit kamu. Bentakku, suara tinggiku akhirnya pecah dan menggema memenuhi seluruh sudut kamar, membuat mereka berdua tersentak ketakutan. Aku melangkah mendekati ranjang, menarik selimut yang menutupi tubuh adik sepupuku dengan satu hentakan kuat, hingga berkali-kali ia menjerit panik mencoba menutupi dirinya sendiri. Rasa hormatku pada ikatan darah kekeluargaan telah sirna seiring dengan hilangnya rasa hormat wanita muda ini pada pernikahan kakak sepupunya sendiri. Di mataku saat ini, ia bukan lagi adik yang harus kulindungi, melainkan seorang penyusup menjijikkan yang telah mengotori tempat paling suci di dalam rumah tanggaku. Suamiku langsung melompat menghadangku, memeluk pinggangku dari belakang untuk menahanku agar tidak bertindak lebih jauh atau melakukan kekerasan fisik pada selingkuhannya. Rania, cukup. Jangan kasar pada dia. Dia sedang hamil anakku, tolong kasihanilah anak yang ada di dalam kandungannya. Teriak suamiku dengan kalimat yang seketika membuat seluruh duniaku runtuh ke dasar jurang yang paling dalam. Kalimat itu bagaikan bom waktu yang meledak tepat di depan wajahku, menghancurkan sisa-sisa harapan terkecil yang mungkin masih sempat terlintas di dalam sudut hatiku yang paling dalam. Selama 3 tahun pernikahan, kami berdua berjuang dan berdoa malam demi mendapatkan momongan, namun suamiku justru memberikan benih itu pada wanita lain. Tubuhku mendadak lemas seketika, seluruh energi amarah yang tadi membakar seolah menguap begitu saja, meninggalkan kehampaan yang teramat sangat dingin di dalam dadaku. Aku berhenti memberontak dari pelukannya, membuat suamiku perlahan melepaskan kuncian tangannya sambil menatapku dengan raut wajah penuh penyesalan sekaligus kecemasan yang mendalam. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku membentur lemari pakaian, menatap mereka berdua yang kini berdiri berdampingan seolah-olah akulah penjahat yang sedang merusak kebahagiaan mereka. Air mata yang sejak tadi kutahan kini tumpah tak terkendali, membasahi pipi dan jilbabku, mengalirkan seluruh rasa sakit, kehinaan, dan pengorbanan sia-sia yang telah kuberikan selama ini. Dengan sisa kekuatan yang kukumpulkan dari seluruh kepedihan ini, aku menghapus air mataku dengan kasar menggunakan ujung jilbab, menegakkan kembali punggungku yang sempat merosot.
Aku tidak akan menangis lagi di depan dua orang berhati iblis yang telah menginjak-injak harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri yang sah. Aku menatap suamiku dan adik sepupuku bergantian dengan pandangan dingin yang mematikan, sebuah tanda bahwa detik ini juga, hubungan kami telah selesai tanpa ada jalan kembali. Keluar dari rumahku sekarang juga, bawa semua barang-barang haram kalian, atau aku akan memanggil seluruh warga kompleks untuk menyeret kalian berdua keluar dalam keadaan telanjang. Ancamku dengan suara bariton yang stabil namun syarat akan ketegasan yang tidak bisa dibantah lagi. Ancaman yang keluar dari mulutku rupanya berhasil memicu ketakutan yang luar biasa di dalam benak suamiku dan adik sepupuku. Mereka tahu betul bahwa warga kompleks perumahan kami sangat menjunjung tinggi norma susila, dan jika sampai rahasia menjijikkan ini terdengar keluar, habis sudah reputasi yang selama ini mereka agung-agungkan. Dengan gerakan yang terburu-buru dan panik, adik sepupuku mulai memunguti pakaiannya yang berserakan di atas lantai, lalu berlari masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti pakaian dengan air mata yang mulai menghapus riasan tebal di wajahnya. Sementara itu, suamiku hanya bisa berdiri terpaku di sudut ranjang, menatapku dengan tatapan kosong seolah ia baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena kebodohannya sendiri. Aku melangkah mundur keluar dari kamar tidur utama yang pengap itu, berjalan menuju ke ruang tengah untuk memberikan jarak agar mataku tidak perlu lagi memandang pemandangan yang mengotori jiwaku. Di ruang tengah, aku duduk di atas sofa bludru abu-abu yang kami beli bersama dari hasil bonus pertamaku bekerja di perusahaan yang sekarang. Di atas meja kaca di depanku, tas jinjingku masih tergeletak pasrah, menyimpan parfum dan kue tart kecil yang semula disiapkan untuk merayakan kebahagiaan yang kini telah berubah menjadi abu. Air mataku sudah tidak mengalir lagi, rasa sakit yang teramat sangat di dalam dada rupanya telah bermutasi menjadi sebuah tekad yang dingin dan keras bagaikan batu karang yang siap menghadapi ombak badai apapun. 10 menit kemudian, pintu kamar tidur utama terbuka dan memperlihatkan sosok adik sepupuku yang keluar dengan kepala tertunduk, mengenakan pakaian rumahan modisnya yang kini tampak kusut dan tidak karuan. Ia menggendong sebuah tas ransel kecil miliknya yang biasa ia bawa jika menginap, tanpa berani sedikit pun melirik ke arahku yang sedang duduk memperhatikannya dengan pandangan menghina. Langkah kakinya yang gemetar bergerak cepat menuju ke arah pintu depan, melewati ruang tamu tanpa mengucapkan sepatah kata maaf pun atas kerusakan yang telah ia perbuat dalam hidupku. Di belakangnya, suamiku menyusul dengan menjinjing sebuah koper besar yang dipaksakan muat dengan pakaian-pakaian kerjanya yang ditarik asal dari dalam lemari pakaian kami. "Rania, Mas akan pergi sekarang sesuai kemauanmu. Tapi tolong beri Mas waktu untuk mengurus semuanya sebelum kita bicara lagi tentang perceraian," ucap suamiku dengan suara yang bergetar penuh penyesalan saat berdiri di dekat pintu ruang tamu. Aku tidak membalikkan kepala untuk menatap wajahnya, melainkan tetap memandang lurus ke depan dengan punggung yang tegak lurus, menunjukkan bahwa perkataannya sama sekali tidak memiliki pengaruh lagi bagiku. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mas. Surat cerai akan segera dikirimkan oleh pengacaraku ke alamat kantor, atau kemanapun kamu akan tinggal bersama wanita pilihanmu itu," jawabku dengan nada suara yang begitu tenang namun tajam menghujam pertahanannya. Mendengar jawaban Dinku, suamiku menghela napas panjang yang terdengar begitu berat, sebuah desahan frustrasi dari seorang pria yang baru sadar bahwa istana yang ia bangun telah runtuh akibat ulahnya sendiri. Tanpa ada kata-kata pembelaan lagi yang bisa ia rangkai, ia melangkah keluar dari pintu rumah kami, disusul suara pintu kayu yang tertutup pelan di belakang punggungnya. Tak lama kemudian, terdengar suara deru mesin mobilnya yang dinyalakan dengan tergesa-gesa, lalu perlahan suara putaran roda itu menjauh meninggalkan pekarangan rumah, hingga akhirnya hilang ditelan bisingnya jalan raya di luar kompleks.
Setelah memastikan bahwa mereka benar-benar telah pergi dari kehidupanku, pertahananku runtuh seketika dan aku jatuh tersungkur di atas karpet ruang tengah. Menangis sejadi-jadinya meluapkan segala sesak yang menghimpit rongga dada. Malam pun tiba menggantikan terik siang yang jahanam, membawa kegelapan yang terasa begitu pekat di dalam rumah yang kini terasa sangat luas, sepi, dan asing ini. Aku menyalakan seluruh lampu ruangan, mulai dari teras depan hingga dapur belakang, mencoba mengusir atmosfer mencekam yang ditinggalkan oleh pengkhianatan dua orang berhati iblis itu. Kakiku melangkah kembali ke dalam kamar tidur utama dengan membawa sebotol cairan disinfektan dan sekeranjang besar kain lap bersih yang baru kuambil dari ruang cuci. Aku menarik kain spray, sarung bantal, hingga selimut yang berada di atas ranjang dengan gerakan kasar, lalu memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik hitam besar untuk segera kubuang ke tempat sampah di luar rumah. Aku tidak sudi menggunakan kembali atau bahkan mencuci kain-kain yang telah ternoda oleh perbuatan maksiat mereka, seolah-olah bau parfum melati tiruan itu akan tetap menempel di sana selamanya jika tidak disingkirkan. Setelah ranjang bersih dari segala kain, aku menyemprotkan cairan pembersih ke seluruh permukaan kasur, menggosok lantai marmer dengan karbol wangi pinus, hingga tidak ada lagi jejak kaki mereka yang tersisa. Pekerjaan fisik yang melelahkan ini sengaja kulakukan tanpa henti, hingga peluh membasahi seluruh pakaian dan jilbab kaos yang kukenakan sejak siang tadi. Aku membutuhkan rasa lelah fisik ini untuk mengalihkan pikiran dari bayangan adegan menjijikkan yang terus berputar berulang kali di dalam memori kepalaku bagai kaset rusak. Pukul 10 malam, seluruh sudut kamar dan rumah telah bersih dan wangi, namun kelelahan yang luar biasa kini mendera seluruh persendian dan otot-otot tubuhku, hingga membuatku nyaris tidak bisa berdiri tegak. Aku melangkah ke kamar mandi, membersihkan diri di bawah kucuran air dingin yang mengguyur kepalaku, berharap air itu bisa meluruhkan segala rasa kotor dan hina yang kurasakan sejak menginjakkan kaki di rumah ini. Setelah berganti dengan pakaian tidur yang longgar dan mengenakan jilbab instan baru yang bersih, aku duduk di tepi ranjang yang kini polos tanpa spray, menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Wajah di dalam cermin itu tampak begitu pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata, namun ada binar kekuatan baru yang mulai tumbuh di dalam sorot matanya yang layu. Aku mengambil ponselku yang sejak siang sengaja kumatikan, lalu menyalakannya kembali untuk melihat puluhan pesan masuk dari rekan kerja dan beberapa panggilan tak terjawab dari nomor suamiku. Tanpa membuang waktu, aku langsung memblokir nomor telepon suamiku dan nomor adik sepupuku, memutus segala akses komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk memanipulasi perasaanku lagi. Langkah selanjutnya adalah menghubungi seorang kerabat dekat yang berprofesi sebagai pengacara keluarga, menjelaskan situasi yang terjadi secara singkat dan meminta bantuannya untuk segera mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama besok pagi. Aku tidak ingin membuang waktu satu hari pun untuk terikat dengan ikatan pernikahan yang sudah dianggap sah sebagai bangkai yang membusuk. Sebelum mematikan lampu kamar untuk mencoba memejamkan mata yang terasa begitu panas, aku berjalan ke jendela kaca yang menghadap langsung ke arah teras samping rumah. Di luar sana, angin malam berembus kencang memainkan dedaunan pohon mangga, menciptakan suasana sunyi yang anehnya mulai terasa damai dan menenangkan jiwaku yang sempat koyak. Aku mengusap perutku sendiri secara refleks, bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam rahimku tidak ada benih dari pria brengsek itu yang harus ikut menanggung penderitaan ini kelak. Besok adalah hari baru, lembaran baru di mana aku akan berdiri di atas kakiku sendiri sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidur utama membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak, membawa kesadaran bahwa hidupku telah berubah sepenuhnya.
Rasa perih di dada masih terasa nyata, namun tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib di atas ranjang yang kini terasa dingin dan hampa tanpa kehadiran spray. Aku langsung bangkit, mandi, dan mengenakan pakaian kerja terbaikku berupa setelan blazer formal, dipadukan dengan hijab segi empat berwarna tegas yang membingkai wajah pucatku dengan rapi. Agenda hari ini sangat jelas dan tidak bisa ditunda lagi. Aku harus menemui Pak Pengacara di kantornya untuk menyerahkan semua berkas yang diperlukan guna memulai proses perceraian ini secepat mungkin. Aku tidak ingin membiarkan Danu memiliki celah sedikit pun untuk mengulur waktu atau mencoba memperbaiki apa yang sudah ia hancurkan hingga menjadi abu. Tepat pukul 9 pagi, aku sudah duduk di dalam ruang kerja Pak Pengacara yang dipenuhi oleh tumpukan buku hukum tebal dan berkas-berkas pengadilan di sudut ruangan. Dengan suara yang stabil dan tanpa tetesan air mata, aku menceritakan kronologi kejadian siang kemarin, termasuk bukti anting yang ditemukan Bu Ratna serta pengakuan Danu tentang kehamilan adik sepupuku. Pak Pengacara mendengarkan dengan saksama sambil mencatat poin-poin penting, sesekali mengangguk prihatin atas pengkhianatan ganda yang kualami dari suami dan kerabat dekat sendiri. Beliau meyakinkanku bahwa dengan bukti-bukti yang kuat serta saksi dari tetangga sebelah rumah, proses gugatan cerai ini akan berjalan lancar di pengadilan agama tanpa hambatan berarti. Ada sedikit rasa lega yang menyelinap di hatiku saat menandatangani surat kuasa hukum, menandai langkah awal perjuanganku untuk merebut kembali kemerdekaan hidupku. Namun, ketenangan yang baru saja kurasakan itu langsung terusik saat aku melangkah keluar dari kantor pengacara dan menyalakan kembali daya ponselku yang sempat kumatikan selama pertemuan. Layar ponselku seketika dipenuhi oleh belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan WhatsApp yang masuk secara beruntun dari nomor ibuku sendiri di kampung halaman. Jantungku berdegup kencang saat membaca baris demi baris pesan dari ibu yang bernada panik, marah, sekaligus memohon agar aku tidak mengambil keputusan yang gegabah. Rupanya, setelah diusir dari rumah kemarin siang, Danu langsung menelepon ibu mertuanya untuk mengadu, memutarbalikkan fakta, dan memohon agar ibu membujukku untuk memaafkan kesalahannya yang ia sebut sebagai kehilafan sesaat. "Rania, tolong pikirkan baik-baik, perceraian itu dibenci oleh Allah. Lagi pula apa kata tetangga di kampung kalau kamu menjanda di usia muda?" Suara ibu terdengar bergetar menahan tangis saat aku akhirnya memutuskan untuk meneleponnya balik. Mendengar kalimat pertama yang keluar dari mulut ibu justru berfokus pada status sosial dan omongan orang lain membuat hatiku terasa perih bagai diiris sembilu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi agar tetap berbicara dengan sopan kepada wanita yang telah melahirkanku ke dunia ini, namun belum memahami kepedihanku. "Ibu, Danu tidak hanya selingkuh, dia meniduri adik sepupuku sendiri di rumahku, di atas ranjangku, dan sekarang perempuan itu sedang hamil anaknya," jawabku dengan penekanan yang jelas di setiap kata. Keheningan panjang sempat terjadi di seberang telepon, menandakan bahwa ibu sangat terkejut mendengarkan kenyataan pahit yang sengaja disembunyikan Danu saat mengadu kepadanya. Namun, alih-alih memberikan pembelaan mutlak kepadaku sebagai putrinya, kalimat ibu selanjutnya justru membuatku merasa semakin terasing dan sendirian di dunia ini. "Astagfirullah, tapi Rania, kalau kamu cerai sekarang, nama keluarga kita akan tercoreng ganda karena ulah sepupumu juga. Apakah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja?" Ratap ibu lagi, masih mencoba mencari jalan damai yang mengorbankan perasaan dan harga diriku demi menjaga nama baik keluarga besar di mata publik. Air mata yang sejak pagi kutahan akhirnya menetes juga, membasahi pipiku yang terasa hangat di dalam taksi yang sedang membawaku kembali ke arah perumahan. "Kekeluargaan yang seperti apa, Bu? Apa aku harus berbagi suami dengan sepupuku sendiri dan merawat anak hasil perbuatan zina mereka di rumah yang kubayar dengan keringatku sendiri?"
Tanyaku dengan suara yang mulai meninggi karena tidak mampu lagi membendung rasa kecewa yang teramat dalam atas sikap ibu. Aku menyadari bahwa di generasi ibuku, mempertahankan pernikahan sedendam apapun dianggap lebih mulia daripada menyandang status janda yang kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar. Namun, aku adalah wanita modern yang mandiri secara finansial. Aku menolak untuk dijadikan martir di atas altar pernikahan yang sudah busuk dan tidak memiliki kehormatan lagi. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari ibu yang masih terisak, aku pamit dan langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak untuk menyudahi perdebatan yang sia-sia ini. Setibanya di depan gang rumah, langkahku kembali melambat saat melihat pemandangan di sekitar lingkungan perumahan yang tampak sedikit berbeda dari biasanya siang ini. Beberapa ibu-ibu kompleks yang sedang berkumpul di depan warung kelontong mendadak menghentikan obrolan mereka dan langsung menatap ke arahku dengan pandangan mata yang penuh selidik. Desas-desus tentang pengusiran Danu dan sepupuku kemarin siang rupanya telah menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, memicu berbagai spekulasi di kalangan warga yang haus akan drama fiksi nyata. Aku menegakkan kepala, memperbaiki posisi jilbabku, dan terus melangkah maju dengan tatapan lurus tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat kerapuhan di dalam diriku. Bu Ratna yang sedang menyiram tanaman di depan rumahnya langsung mematikan selang air begitu melihatku berjalan mendekat ke arah pagar rumahku sendiri. Beliau melangkah mendekati pembatas dinding rumah kami dengan raut wajah penuh rasa bersalah sekaligus cemas, seolah takut telah memicu badai yang terlalu besar untuk kuhadapi sendirian. "Rania, maafkan ibu ya, gara-gara ibu memberitahu kejadian itu, rumah tanggamu jadi berantakan seperti ini," bisik Bu Ratna dengan nada suara yang penuh penyesalan yang tulus dari lubuk hatinya. Aku menghentikan langkahku sejenak, menatap wajah wanita parubaya itu, lalu menggelengkan kepala pelan sambil memaksakan sebuah senyuman tulus untuk menenangkannya. "Ibu tidak salah sama sekali, justru saya sangat berterima kasih karena ibu sudah menyelamatkan saya dari kebohongan yang jauh lebih besar dan lama," jawabku dengan suara yang mantap agar beliau tidak merasa terbebani. Jika bukan karena keberanian Bu Ratna yang mencegatku di ujung gang kemarin siang, aku mungkin masih akan menjadi istri bodoh yang tersenyum menyambut suaminya, tanpa tahu bahwa ranjang pernikahan kami telah dikotori oleh orang lain. Bu Ratna tampak sedikit lega mendengar jawabanku, lalu mengusap lenganku pelan memberikan dukungan moral yang sangat kubutuhkan di tengah gempuran penolakan dari keluarga kandungku sendiri. Setelah berpamitan, aku melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah, mengunci pagar besi hitam rapat-rapat, dan membiarkan diriku kembali bersembunyi di dalam kesunyian rumah. Di dalam ruang tengah yang sepi, aku membuka laptopku dan mulai memeriksa pekerjaan kantor yang sempat terbengkalai karena urusan pribadi yang melelahkan ini. Menenggelamkan diri ke dalam angka-angka, laporan keuangan, dan jadwal rapat perusahaan adalah cara terbaik yang kutahu untuk menjaga agar pikiranku tetap waras dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa proses perceraian ini tidak akan kubiarkan merusak karir profesional yang telah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun ini. Biarlah Danu pergi dengan kehancuran moralnya, sementara aku akan tetap berdiri tegak, membuktikan kepada dunia bahwa seorang istri yang dikhianati bisa bangkit menjadi jauh lebih sukses dan bersinar tanpa bayang-bayang pria penipu. Sore harinya, atmosfer di dalam rumah terasa semakin sunyi ketika hujan deras mulai mengguyur atap seng dan membasahi kaca jendela ruang tengah. Aku masih duduk di depan laptop, mengabaikan rasa lapar yang mulai menyerang perutku sejak siang tadi demi menyelesaikan laporan bulanan perusahaan. Konsentrasiku seketika buyar saat ponsel yang kuletakkan di samping cangkir teh mendadak bergetar berulang kali, menandakan adanya serbuan pesan masuk yang cukup intens. Ketika kulirik layarnya, jantungku berdesir tajam melihat deretan pesan dari nomor asing yang baru saja masuk ke aplikasi WhatsAppku,
setelah nomor utama Danu kublokir semalam. Dengan tangan yang sedikit dingin, aku membuka ruang obrolan tersebut dan seketika sebaris kalimat pembuka langsung membuat darahku berdesir hebat karena amarah. Mbak Rania, tolong jangan kekanak-kanakan dengan memblokir nomor Mas Danu dan langsung mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Tulis pengirim pesan itu yang langsung ku bisa tebak sebagai adik sepupuku sendiri menggunakan nomor barunya. Ia melanjutkan pesannya dengan narasi panjang yang sangat manipulatif, menuduhku sebagai wanita egois yang hanya mementingkan harga diri tanpa memikirkan masa depan anak yang sedang dikandungnya. Di dalam pesan itu, ia meminta secara terang-terangan agar aku mencabut gugatan cerai dan merelakan Danu untuk menikahinya secara resmi demi status sang anak. Tidak berhenti di situ, beberapa menit kemudian sebuah pesan suara masuk dari nomor asing lain yang kali ini ternyata dikirimkan langsung oleh Danu dengan nada suara yang terdengar frustrasi sekaligus mengancam. Rania, kalau kamu bersikeras melanjutkan perceraian ini ke pengadilan, Mas tidak akan tinggal diam. Mas akan menuntut setengah dari kepemilikan rumah ini sebagai harta gono gini. Ancam Danu di dalam rekaman suara berdurasi 30 detik tersebut. Mendengar ancaman Gonogini atas rumah yang hampir seluruh cicilannya dibayar menggunakan uang bonus dan gaji pribadiku membuatku tertawa getir di tengah kegelapan ruang tengah yang mulai temaram. Lelaki itu rupanya tidak hanya kehilangan moralitasnya sebagai seorang suami, tetapi juga telah kehilangan urat malu dan akal sehatnya demi mengamankan aset finansial. Aku tidak membalas satupun pesan teks maupun pesan suara yang mereka kirimkan malam itu, melainkan langsung melakukan tangkapan layar screenshot pada semua teks tersebut sebagai bukti tambahan untuk persidangan nanti. Semua pesan teror dan ancaman ini justru menjadi amunisi berharga bagi pengacaraku untuk membuktikan di depan majelis hakim bahwa Danu memang sudah tidak memiliki iktikat baik sebagai kepala rumah tangga. Aku menyimpan semua berkas digital itu ke dalam folder khusus yang telah kupersiapkan di dalam penyimpanan komputer, lalu kembali memblokir kedua nomor baru tersebut tanpa menyisakan celah sedikit pun bagi mereka untuk mengotori hariku lagi. Keputusanku untuk tetap diam dan mengabaikan mereka rupanya membuat Danu semakin kehilangan kendali atas rasa paniknya di luar sana. Menjelang pukul 8 malam, sebuah taksi online tampak berhenti tepat di depan pagar rumahku, memecah kesunyian malam dengan sorot lampu mobilnya yang terang menembus kaca jendela depan. Dari dalam rumah, aku bisa melihat sosok Danu turun dari mobil dengan menggunakan payung hitam, berjalan tergesa-gesa mendekati gerbang besi yang terkunci rapat. Ia mulai mengetuk-ngetuk gembok pagar dengan menggunakan kunci motor lamanya, menciptakan suara dentingan logam yang cukup bising di tengah rintik hujan yang mulai mereda. Rania, buka pintunya, Rania. Kita harus bicara secara dewasa, jangan kurung dirimu di dalam seperti ini. Teriak Danu dari balik pagar, suaranya terdengar bersaing dengan suara kodok di selokan luar. Aku berdiri di balik gorden ruang tamu yang sengaja tidak kunyalakan lampunya, memperhatikan sosok lelaki yang dulu begitu kupuja kini, tampak begitu menyedihkan dan hina di bawah guyuran sisa air hujan. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan mulai menyalakan lampu teras mereka, bersiap untuk menonton kelanjutan drama rumah tangga yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kompleks ini. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, aku melangkah keluar ke teras dengan payung kecil di tangan untuk menyelesaikan kegaduhan ini sebelum warga merasa terganggu. Aku berdiri di balik jeruji besi pagar, menatap Danu dengan pandangan mata yang sangat dingin, tanpa ada sisa-sisa kehangatan cinta yang dulu selalu kuberikan kepadanya tanpa batas. Pergi dari sini sebelum saya meneriaki kamu sebagai maling dan membiarkan seluruh warga kompleks ini memukuli kamu sampai babak belur, Mas. Ancamku dengan nada suara yang sangat rendah namun syarat akan keseriusan yang mematikan. Danu tersentak, menghentikan ketukannya pada pagar,
lalu menatapku dengan tatapan memelas yang biasa ia gunakan setiap kali ketahuan melakukan kesalahan kecil di masa lalu. Sayang, tolong maafkan Mas hilaf, anak itu kecelakaan, Mas cuma sayang sama kamu, Rania. Ratapnya mencoba meraih jemariku melalui celah besi pagar. Aku melangkah mundur 1 langkah, menghindari jangkauan tangannya yang terasa begitu menjijikkan di mataku malam ini. Kecelakaan tidak terjadi berulang kali di atas ranjang pernikahan istri sahmu, Mas, jadi simpan saja air mata buayamu itu untuk merayu hakim di pengadilan nanti, jawabku tajam tanpa memberikan ruang baginya untuk bernegosiasi lagi. Aku mengeluarkan ponselku, mengarahkan kameranya tepat ke arah wajah Danu yang basah oleh air hujan, lalu mulai merekam keberadaannya di depan rumah sebagai bukti bahwa ia telah melakukan gangguan kenyamanan. Melihat tindakan tegas yang kuambil tanpa ada keraguan sedikit pun, nyali Danu seketika menciut dan ia perlahan menurunkan tangannya dari pagar besi rumah kami. Kamu benar-benar sudah berubah ya, Rania. Kamu jadi wanita yang berhati batu dan tidak punya belas kasihan sama sekali pada suamimu sendiri. Umpat Danu kesal, akhirnya mengeluarkan sifat aslinya yang egois setelah gagal melunakkan hatiku dengan drama air mata. Aku hanya tersenyum tipis mendengarkan makian tersebut, sebuah senyuman kemenangan dari seorang wanita yang telah berhasil lepas dari jerat manipulasi pria brengsek. Terima kasih atas pujiannya, Mas. Sekarang silakan pergi dari rumah saya sebelum Pak Satpam Kompleks datang untuk menyeret kamu keluar dari area perumahan ini, sahutku sambil menunjuk ke arah ujung gang di mana pos penjagaan berada. Dengan menghentakkan kakinya kesal ke atas tanah yang becek, Danu akhirnya membalikkan badan dan berjalan kembali ke arah jalan raya, meninggalkan pekarangan rumahku dengan sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur lebur. Aku menarik napas panjang, merasakan udara malam yang terasa begitu segar masuk ke dalam rongga dadaku setelah kepergian lelaki pembawa sial tersebut. Aku mengunci kembali slot pagar besi dengan rapat, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu kayu jati utama dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan damai. Tekadku sudah bulat sebulat lingkaran bulan di langit malam. Tidak ada lagi kata mundur, tidak ada lagi ruang untuk maaf. Esok hari persidangan pertama harus kuhadapi dengan kepala tegak. Hari yang kunanti sekaligus kutakuti akhirnya tiba juga, ketika selembar surat undangan resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tergeletak di atas meja kerjaku. Pagi ini, udara ibu kota terasa lebih menekan dari biasanya, namun aku menolak untuk memperlihatkan sedikit pun kelemahan di hadapan publik yang gemar menghakimi. Aku memilih mengenakan setelan tunik blazer berwarna biru dongker tegas dipadukan dengan hijab senada, memberikan kesan profesional sekaligus wanita yang mandiri dan berprinsip kuat. Pak pengacara sudah menungguku di lobi gedung pengadilan dengan membawa map tebal berisi seluruh berkas gugatan, bukti teror pesan singkat, hingga hasil tangkapan layar pengakuan perselingkuhan suamiku. Begitu melangkah masuk ke dalam area tunggu ruang sidang utama, sepasang mataku langsung menangkap sosok Danu yang duduk di sudut bangku panjang kayu bersama seorang pria paruh baya yang diduga sebagai kuasa hukumnya. Penampilan Danu pagi ini tampak sangat jauh berbeda dari biasanya. Kemeja putihnya agak kusut, wajahnya kusam dengan kantung mata hitam yang tebal, dan rambutnya tidak tertata rapi. Ia langsung berdiri begitu melihat kehadiranku, mencoba melangkah mendekat seolah ingin menyapaku, atau sekadar mencari perhatian di tengah keramaian koridor pengadilan yang bising. Namun, dengan gerakan taktis, Pak pengacara segera menggeser posisinya untuk menghalangi jalan Danu, memberi isyarat tegas bahwa segala bentuk komunikasi harus melalui jalur hukum yang sah. Sidang gugatan cerai dengan nomor perkara 412, atas nama Rania melawan Danu, dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Suara pengeras suara petugas pengadilan menggema, memutus ketegangan yang sempat tercipta di antara kami.
Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menstabilkan detak jantungku yang mendadak berdegup kencang seperti genderang perang. Kami melangkah masuk secara bergantian, mengambil posisi duduk di kursi kayu yang telah disediakan tepat di hadapan meja panjang 3 orang majelis hakim yang tampak berwibawa. Atmosfer di dalam ruangan ini terasa begitu dingin, sunyi dan sakral, sangat kontras dengan riuhnya suara lalu lintas yang samar sound di luar jendela kaca besar. Sidang pertama ini memiliki agenda mediasi, sebuah prosedur wajib yang harus dilalui oleh setiap pasangan suami istri yang ingin memutuskan tali pernikahan mereka secara hukum negara. Hakim ketua, seorang pria paruh baya dengan kacamata bertengger di hidungnya, mulai membacakan hak-hak kami dan mencoba memberikan nasihat pernikahan agar kami mempertimbangkan kembali keputusan ini. Beliau berbicara tentang indahnya memaafkan dan beratnya status perceraian di mata agama, sebuah khotbah standar yang justru membuat telingaku terasa panas karena tidak sesuai dengan kenyataan pahit yang kualami. Aku tetap duduk dengan tegak, kedua tanganku saling bertautan di atas pangkuan, mendengarkan setiap kalimat tanpa berniat untuk goyah sedikit pun. Ketika hakim ketua memberikan kesempatan kepadaku untuk berbicara, aku langsung menegakkan punggung dan berbicara dengan nada suara yang tenang namun syarat akan ketegasan yang mutlak. Yang mulia, saya sangat menghormati nasihat yang diberikan, namun keputusan saya untuk bercerai sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh alasan apapun, ujarku langsung pada inti masalah. Aku menjelaskan bahwa dasar dari pernikahan kami, yaitu kepercayaan dan komitmen suci, telah dihancurkan sepenuhnya oleh tindakan perzinaan yang dilakukan suami saya dengan kerabat dekat saya sendiri hingga menghasilkan kehamilan. Pernyataan yang meluncur lancar dari mulutku itu seketika membuat suasana di dalam ruang sidang mendadak menjadi lebih tegang dan sunyi. Danu yang duduk di sebelah pengacaranya langsung mengangkat tangan, mencoba memotong kalimatku dengan nada suara yang sengaja dibuat meratap memelas di hadapan majelis hakim. Yang mulia, saya mengakui kesalahan saya hilaf karena godaan setan, tapi saya masih sangat mencintai istri saya dan ingin memperbaiki rumah tangga kami demi masa depan, bantah Danu tanpa tahu malu. Mendengar kebohongan publik yang ia lontarkan di bawah sumpah pengadilan membuatku harus mengepalkan tangan kuat-kuat di bawah meja untuk menahan rasa muak yang melonjak ke tenggorokan. Pengacara Danu kemudian menimpali dengan argumen bahwa kliennya siap memberikan kompensasi moral asalkan gugatan cerai ini dicabut oleh pihak penggugat. Disinilah Pak Pengacara bertindak dengan cerdas, langsung membuka map tebalnya dan menyerahkan lembaran-lembaran bukti tertulis kepada panitera untuk diteruskan ke meja majelis hakim. Bukti-bukti itu berisi rekam jejak ancaman gonogini yang dikirimkan Danu lewat pesan suara malam itu, serta bukti bahwa hampir seluruh aset rumah tangga dibiayai oleh rekening pribadiku. Yang mulia, pernyataan tergugat yang mengaku ingin memperbaiki rumah tangga berbanding terbalik dengan teror finansial dan ancaman fisik yang ia lakukan kepada klien kami di luar persidangan, tegas Pak Pengacara mematahkan argumen pihak lawan. Ketiga hakim tampak memeriksa lembaran kertas tersebut dengan saksama, sesekali saling berbisik kecil dan menatap Danu dengan pandangan mata yang mulai berubah sinis. Melihat posisinya yang semakin tersudut dan bukti-bukti busuknya dikuliti satu persatu, Danu mulai kehilangan kendali atas emosinya di depan majelis hakim yang terhormat. Wajahnya yang tadinya memelas berubah menjadi kemerahan menahan amarah, dan ia mulai memandangku dengan tatapan mata yang penuh kebencian yang tertahan. Pengacaranya berkali-kali menyenggol lengan Danu agar pria itu tetap tenang, namun kepanikan tampaknya telah menguasai seluruh akal sehatnya setelah menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta gonogini dari rumah yang kupertahankan. Ruang sidang menjadi saksi bagaimana topeng pria saleh dan penyayang yang selama 3 tahun ini ia kenakan di depanku akhirnya runtuh total hari ini.
Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak dan memeriksa bukti awal yang diajukan, Hakim Ketua akhirnya mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali dengan suara dentuman yang mantap. Karena pihak penggugat tetap pada pendiriannya dan mediasi dinyatakan gagal, maka persidangan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan dengan agenda pembuktian dan saksi, ujar Hakim Ketua menutup sesi hari itu. Aku mengembuskan napas lega yang teramat sangat, merasa bahwa satu beban besar telah berhasil kuangkat dari atas pundakku yang lelah. Aku berdiri, memberikan penghormatan terakhir kepada majelis hakim, lalu melangkah keluar dari ruangan tanpa sekalipun menoleh ke arah Danu yang masih duduk lemas di kursinya. Setibanya di koridor luar, aku berjalan dengan langkah yang jauh lebih ringan, merasakan embusan angin dari kipas angin langit-langit gedung pengadilan yang menerpa wajahku yang mulai rileks. Proses hukum ini memang masih panjang dan melelahkan, namun sidang pertama hari ini telah membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang. Aku tahu Danu tidak akan menyerah begitu saja di sidang berikutnya. Namun aku juga tidak akan tinggal diam. Aku akan mengumpulkan seluruh kekuatan dan saksi terbaik, termasuk Bu Ratna, untuk menuntaskan perjuangan ini sampai akhir. Hari ini aku belajar bahwa akhir dari sebuah pernikahan bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari sebuah kebebasan sejati yang berharga. 2 minggu berlalu dengan cepat di tengah kesibukanku membagi waktu antara tenggat pekerjaan kantor dan persiapan mental menuju sidang pembuktian. Hari ini, pengadilan agama kembali menjadi saksi perjuanganku, namun kali ini aku tidak datang sendirian ke medan laga. Di sampingku, Bu Ratna duduk dengan anggun mengenakan gamis batik terbaiknya dan hijab instan yang rapi, meski jemarinya yang saling bertautan di atas pangkuan memperlihatkan rasa gugup yang teramat sangat. Kehadiran beliau sebagai saksi kunci dari lingkungan rumah adalah senjata utamaku untuk meruntuhkan seluruh kebohongan dan pembelaan diri yang mungkin akan kembali dibangun oleh Danu di hadapan majelis hakim. Ketegangan langsung terasa begitu kami melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama yang suasananya masih sedingin dan sesunyi pertemuan pertama 2 minggu lalu. Di sisi kanan ruangan, Danu sudah duduk menunggu bersama pengacaranya, namun kali ini ada pemandangan mengejutkan yang membuat dadaku sempat berdesir tajam seketika. Di baris kursi penonton paling depan, adik sepupuku duduk dengan kepala tertunduk, mengenakan terusan longgar yang mulai memperlihatkan siluet perutnya yang sedikit membuncit akibat kehamilan terlarang itu. Kehadirannya di ruang sidang ini seolah sengaja dipamerkan oleh pihak Danu untuk memancing emosiku atau mungkin sebagai bentuk kepasrahan atas takdir buruk yang mereka pilih sendiri. Saksi dari pihak penggugat atas nama Ibu Ratna dipersilakan mengambil tempat di kursi pemeriksaan. Suara panitera memecah keheningan ruangan setelah Hakim Ketua membuka persidangan secara resmi. Bu Ratna berdiri dengan perlahan, melirik ke arahku sejenak untuk mendapatkan anggukan penguatan, lalu melangkah mantap menuju kursi kayu di tengah ruangan tepat di hadapan meja majelis hakim. Setelah mengucapkan sumpah di bawah kitab suci yang dipandu oleh petugas pengadilan, ketegangan di wajah wanita paruhbaya itu perlahan mencair, digantikan oleh sorot mata penuh ketegasan dari seorang ibu yang menolak membiarkan kezaliman menang. Hakim anggota mulai mengajukan pertanyaan pembuka mengenai hubungan kedekatan saksi dengan kami sebagai pasangan suami istri yang tinggal bertetangga selama 3 tahun terakhir. Bu Ratna menjawab setiap pertanyaan dengan kalimat yang lancar, terstruktur, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjelaskan bahwa ia adalah saksi mata dari dinamika rumah tangga kami. Beliau menceritakan bagaimana aku selalu bekerja keras dari pagi hingga malam, bahkan sering keluar kota demi mencukupi kebutuhan rumah, sementara Danu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Penjelasan awal dari Bu Ratna ini langsung membangun fondasi yang kuat bahwa akulah tulang punggung utama di dalam pengelolaan finansial rumah tangga kami.
Suasana sidang mendadak semakin mencekam ketika Hakim Ketua mulai masuk pada inti pemeriksaan mengenai kejadian di siang hari Jahanam 2 minggu yang lalu itu. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan kembali apa yang Anda lihat dan lakukan pada hari ketika penggugat pulang lebih cepat dari luar kota? Tanya Hakim Ketua sambil membetulkan letak kacamatanya. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu mulai memaparkan kronologi penemuan anting mawar tiruan di teras samping rumahku saat ia sedang menyapu halaman rumahnya sendiri di pagi hari. Beliau menjelaskan dengan detail bagaimana ia melihat seorang wanita muda keluar dari pintu belakang rumah kami dengan pakaian yang tidak pantas, disusul oleh Danu yang mengantarnya dengan sikap yang sangat mesra. Pengacara Danu tiba-tiba berdiri dari kursinya, mencoba melakukan interupsi untuk mematahkan kesaksian Bu Ratna yang dirasa sangat menyudutkan posisi kliennya. Keberatan, Yang Mulia. Kesaksian saudara saksi hanya berdasarkan asumsi visual dari jarak jauh, tidak ada bukti langsung bahwa telah terjadi perbuatan asusila di dalam rumah. Seru pengacara tersebut dengan nada suara yang sengaja ditinggikan untuk mengintimidasi saksi. Namun, Hakim Ketua dengan tegas mengetuk palunya sekali, menolak keberatan tersebut dan meminta Bu Ratna untuk melanjutkan penjelasannya tanpa perlu menghiraukan potongan kalimat dari pihak lawan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Bu Ratna justru mengeluarkan sebuah kejutan dari dalam tas tangannya yang tidak pernah kuduga sebelumnya selama persiapan sidang kami. Beliau menyerahkan sebuah flash disk kecil kepada Panitera, yang rupanya berisi rekaman video singkat dari kamera pengawas CCTV yang terpasang di area garasi rumahnya yang menghadap langsung ke teras samping rumahku. Yang Mulia, saya tidak hanya melihat, tetapi kamera keamanan di rumah saya juga merekam dengan jelas bagaimana suami Rania berulang kali memasukkan wanita yang sama ke dalam rumah saat istrinya sedang dinas luar kota, tegas Bu Ratna mematikan langkah pihak lawan. Danu seketika lemas di kursinya, wajahnya berubah menjadi pucat pasi seperti mayat saat melihat flash disk itu diputar melalui layar monitor besar yang ada di sudut ruang sidang. Rekaman video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan dengan sangat benderang bukti pengkhianatannya yang terjadwal rapi, meruntuhkan seluruh argumen khilaf satu kali yang selama ini ia gunakan sebagai pembelaan diri. Di baris kursi penonton, adik sepupuku langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak pelan karena rasa malu yang teramat sangat setelah kehancuran moralnya dikuliti habis di depan aparat penegak hukum. Pengacara Danu hanya bisa terdiam 1000 bahasa, perlahan duduk kembali ke kursinya dengan raut wajah frustrasi, karena menyadari bahwa kasus yang ia bela sudah tidak memiliki celah untuk dimenangkan lagi. Kesaksian Bu Ratna dan bukti video CCTV tersebut telah mengunci kemenangan mutlak di pihakku, tidak meninggalkan ruang sedikit pun bagi majelis hakim untuk meragukan gugatan cerai yang kuajukan. Aku menatap ke arah majelis hakim, melihat ketiga pria berwibawa itu mengangguk-angguk paham sambil mencatat poin-poin krusial yang akan menjadi dasar dari amar putusan persidangan nanti. Mengingat bukti dan kesaksian yang diajukan sudah sangat lengkap dan tidak terbantahkan, maka sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan putusan akhir, ujar Hakim Ketua sambil mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali. Bunyi ketukan palu itu terdengar bagai melodi kemenangan yang teramat indah di telingaku, menandakan bahwa akhir dari penderitaan ini sudah berada di depan mata. Aku berdiri dari kursi, memeluk erat tubuh Bu Ratna yang menangis haru, karena berhasil membantuku melewati masa-masa paling kritis di dalam hidupku ini. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba, membawa atmosfer yang jauh lebih ringan di dalam ruang sidang pengadilan agama yang selama beberapa minggu ini terasa begitu menekan. Aku duduk di kursi penggugat dengan perasaan yang teramat tenang, ditemani oleh Pak pengacara yang sejak pagi terus melemparkan senyuman optimis ke arahku. Di seberang ruangan,
Danu duduk seorang diri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya yang tampaknya sudah angkat tangan setelah seluruh bukti perselingkuhan mereka terbongkar telak pada sidang sebelumnya. Lelaki yang dulu mengancam akan merebut separuh dari jerih payahku itu kini hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajah kusamnya dari tatapan dingin orang-orang di sekitar ruangan. Majelis hakim memasuki ruangan dengan langkah berwibawa, dan setelah membuka persidangan secara resmi, Hakim Ketua mulai membacakan berkas putusan setebal puluhan halaman tersebut secara bergantian. Setiap pertimbangan hukum yang dibacakan mengacu pada bukti-bukti otentik yang kami ajukan, termasuk rekaman CCTV dari rumah Bu Ratna dan bukti transfer finansial dari rekening pribadiku. Hakim menyatakan secara tegas bahwa Danu telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap taklik talak dan melakukan perzinaan yang merusak esensi kesucian dari lembaga pernikahan. Mendengar setiap untayan kalimat hukum itu dibacakan, ada rasa keadilan yang luar biasa yang mengalir hangat di dalam rongga dadaku, menghapus sisa-sisa sesak yang sempat mengendap. Menimbang bahwa seluruh bukti kepemilikan aset menunjukkan kontribusi mutlak dari pihak penggugat, maka pengadilan memutuskan menolak seluruh tuntutan harta gonogini yang diajukan oleh tergugat, ujar Hakim Ketua dengan suara yang menggelegar di dalam ruangan. Kalimat itu bagaikan ketukan palu kematian bagi ambisi finansial Danu yang selama ini berharap bisa keluar dari pernikahan ini dengan membawa setengah dari hasil keringatku. Rumah yang kutempati tetap sah menjadi hak milik mutlak atas namaku, sebuah keputusan adil yang membuat suamiku seketika lemas dan menyandarkan punggungnya pasrah pada kursi kayu yang dingin. Puncaknya adalah ketika Hakim Ketua mengangkat palu sidangnya tinggi-tinggi, lalu mengetuknya sebanyak 3 kali ke atas meja dengan suara dentuman yang sangat mantap memenuhi ruangan. Mengadili, mengabulkan gugatan cerai penggugat secara keseluruhan, dan menjatuhkan talak 1 bain sughra dari tergugat kepada penggugat, sahut Hakim Ketua mengakhiri ikatan pernikahan kami secara hukum negara. Detik itu juga, statusku resmi berubah menjadi seorang janda, sebuah status yang dulu sangat ditakuti oleh ibuku, namun bagiku hari ini, status itu adalah lambang kemenangan dan kemerdekaan sejati. Aku mengembuskan napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk mengucap syukur yang teramat dalam kepada Sang Pemilik hidup, atas kekuatan yang diberikannya selama ini. Setelah persidangan resmi ditutup, aku bangkit dari kursi dan menjabat tangan Pak Pengacara dengan erat sebagai bentuk terima kasih atas perjuangan totalitasnya selama proses hukum ini berlangsung. Ketika aku membalikkan badan untuk melangkah keluar dari ruang sidang, Danu tiba-tiba menghadang jalanku di antara deretan bangku kosong penonton yang mulai sepi. Wajahnya tampak begitu memelas, dengan mata yang berkaca-kaca menatapku seolah-olah ia sedang berharap ada mukjizat kecil yang bisa mengembalikan posisinya ke dalam hidupku yang nyaman. Rania, tolong, sekarang Mas sudah tidak punya apa-apa lagi, rumah tidak punya, uang pun habis untuk membayar pengacara kemarin, ratapnya dengan suara yang terputus-putus. Aku menghentikan langkahku sejenak, menatap pria di hadapanku ini dengan pandangan mata yang sepenuhnya kosong, tanpa ada sisa amarah maupun rasa kasihan yang tertinggal di dalam lubuk hatiku. Itu adalah hasil dari benih dosa yang kamu tanam sendiri, Mas, jadi nikmatilah buahnya sekarang tanpa perlu mengadu kepadaku lagi, jawabku dengan nada suara yang sangat datar dan tenang. Kehilangan rumah dan harta adalah hukuman duniawi yang sangat setimpal untuk seorang pria yang tega mengkhianati istri sahnya demi memuaskan nafsu sesaat dengan kerabat dekat sendiri. Aku menggeser langkahku ke samping, mengabaikan tangannya yang kembali mencoba meraih ujung blazer biruku dengan gerakan yang sangat menyedihkan. Penyesalan Danu rupanya tidak berhenti di situ. Di luar gedung pengadilan, sebuah kenyataan pahit lainnya sudah mengintai kehidupannya yang baru saja hancur berantakan. Tak lama setelah kami keluar,
beberapa petugas keamanan dari perusahaan tempatnya bekerja dulu tampak berdiri di dekat lobi dengan membawa map resmi berlambang instansi. Rupanya, desas-desus mengenai persidangan kasus perzinaan ini telah sampai ke telinga manajemen perusahaan yang memiliki aturan ketat mengenai pelanggaran kode etik moral bagi setiap karyawannya. Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak hormat diserahkan langsung ke tangan Danu siang itu juga, melengkapi kehancuran total atas karir dan masa depannya dalam waktu yang bersamaan. Aku menyaksikan momen penyerahan surat itu dari kejauhan saat berjalan menuju ke area parkir mobil bersama Pak Pengacara yang terus mendampingiku dengan profesional. Melihat Danu duduk bersimpuh di anak tangga gedung pengadilan sambil memegangi surat PHK-nya, aku menyadari bahwa keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat rapi dan tanpa celah. Pria itu kini tidak hanya kehilangan istri yang tulus mencintainya dan rumah tempatnya berteduh, tetapi juga kehilangan sumber penghasilan utamanya untuk membiayai hidupnya ke depan. Ini adalah titik nadir dari kehidupan seorang pengkhianat, sebuah pelajaran berharga bahwa kebohongan yang ditutupi serapat apapun akan selalu berujung pada kehinaan yang nyata. Di sudut lain area parkir, aku juga melihat sosok adik sepupuku yang sedang duduk di dalam taksi online dengan wajah yang sembab karena terus-menerus menangis sejak persidangan dimulai. Masa mudanya yang semula penuh dengan pilihan kini harus terikat pada seorang pria pengangguran yang tidak memiliki aset apapun, sambil menanggung beban kehamilan di luar pernikahan yang sah. Hubungan terlarang yang dulu mereka anggap sebagai bentuk kebebasan dan kebahagiaan kini telah berubah menjadi penjara tak kasat mata yang akan menyiksa hidup mereka lahir dan batin. Mereka harus saling menanggung beban dosa dan kemiskinan bersama-sama, sebuah takdir buruk yang mereka ciptakan sendiri akibat ketamakan hati mereka yang buta. Aku melangkah masuk ke dalam mobil pribadiku, menutup pintunya rapat-rapat, dan membiarkan AC mobil mendinginkan seluruh tubuhku yang sempat kelelahan sepanjang hari ini. Aku menyalakan mesin kendaraan, menginjak pedal gas perlahan, dan mulai mengemudikan mobil keluar dari gerbang halaman gedung pengadilan agama menuju jalan raya ibu kota yang padat. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Masa lalu yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan itu telah resmi kutinggalkan di dalam ruang sidang utama tadi. Di depanku sekarang terhampar jalan panjang yang bersih, sebuah lembaran baru di mana aku bebas menentukan arah kebahagiaanku sendiri sebagai wanita yang berdaulat atas hidupnya. 2 bulan berlalu sejak ketukan palu terakhir di ruang sidang itu, dan rumahku kini telah sepenuhnya kembali menjadi tempat perlindungan yang damai dan penuh berkah. Tidak ada lagi aroma parfum melati tiruan yang menyengat, tidak ada lagi bayangan-bayangan hitam pengkhianatan yang mengintai di setiap sudut kamar tidur utama. Aku mengganti seluruh dekorasi rumah dengan nuansa warna pastel yang cerah dan menenangkan, membawa energi baru yang segar ke dalam setiap ruangan yang sempat terasa pengap oleh dosa masa lalu. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan yang teramat ringan, menghirup udara fajar tanpa perlu menanggung beban kecurigaan atau ketakutan akan kebohongan yang disembunyikan. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin besar ruang tengah sambil merapikan hijab segi 4 sutra berwarna emerald green yang berpadu serasi dengan tunik kerja modernku. Wajah di dalam cermin itu bukan lagi wajah pucat dan layu yang dijumpai Bu Ratna di ujung gang 2 bulan lalu, melainkan wajah seorang wanita mandiri yang memancarkan aura ketegasan dan kebahagiaan sejati. Lingkaran hitam di bawah mataku telah sirna, digantikan oleh binar mata yang optimistis menatap masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku sendiri. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi karir profesionalis milikku. Aku diundang menghadiri rapat pleno perusahaan untuk menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik atas keberhasilanku memimpin proyek luar kota kemarin. Sambil menyampirkan tas kerja di pundak, aku melangkah keluar rumah dan mendapati Bu Ratna sedang menyiram tanaman aglonema kesayangannya di batas pagar rumah kami.
Begitu melihatku, wajah wanita parubaya itu langsung merekah dalam senyuman hangat yang tulus, sebuah senyuman yang kini selalu menyambutku setiap kali aku melangkah keluar. Pagi, Rania. Masya Allah, cantik sekali hari ini, kelihatan segar dan auranya sangat positif. Sapa Bu Ratna dengan nada suara yang riang, membuat hariku terasa semakin lengkap sejak awal. Aku menghampiri beliau, mengulurkan tangan untuk bersalaman, dan menyelipkan sebuah kotak kue kecil yang sengaja kubuat semalam sebagai tanda terima kasih yang tak putus-putus atas jasanya yang besar. Ini ada sedikit kue untuk menemani minum teh sore nanti, Bu. Terima kasih ya selalu menyemangati saya sampai hari ini, ucapku tulus sambil menyerahkan bingkisan tersebut melalui celah pagar besi. Bu Ratna menerima kotak itu dengan mata berbinar, lalu mengusap punggung tanganku pelan, sebuah gestur keibuan yang selalu berhasil menguatkan pondasi hatiku di kala sepi. Beliau berbisik pelan, memberitahu bahwa Danu dan adik sepupuku beberapa hari lalu terlihat sedang mengontrak di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota yang padat. Mendengar kabar tersebut, hatiku sama sekali tidak bergetar oleh rasa benci maupun rasa puas. Nasib buruk mereka kini hanyalah angin lalu yang tidak lagi memiliki porsi di dalam lembaran hidupku yang baru. Aku berpamitan pada Bu Ratna, lalu melangkah masuk ke dalam mobil pribadiku dan mulai mengemudikannya membelah jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas masyarakat pagi itu. Selama perjalanan menuju kantor, aku menyalakan musik instrumen yang menenangkan, membiarkan pikiranku merenungkan betapa ajaibnya cara Tuhan membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Jika 3 hari lebih cepat aku tidak pulang dan dihentikan oleh tetanggaku, aku mungkin masih terjebak dalam kepalsuan pernikahan yang menggerogoti harga diriku secara perlahan dari dalam. Keputusan nekat untuk membongkar dan menuntaskan semuanya ke pengadilan kini terbukti sebagai pilihan terbaik yang pernah kuambil di sepanjang usia 25 tahun kehidupanku. Setibanya di gedung pertemuan kantor pusat, riuh tepuk tangan langsung menggema menyambut kehadiranku saat melangkah masuk ke dalam ruang aula utama yang megah. Seluruh rekan kerja, direksi, hingga staf perusahaan berdiri memberikan penghormatan atas dedikasi dan profesionalitas kerja yang tetap kutunjukkan di tengah badai pribadi yang sempat menimpaku. Direktur utama perusahaan maju ke depan panggung, menyerahkan trofi penghargaan beserta surat keputusan promosi jabatan baru sebagai Kepala Divisi Keuangan Regional. Di atas panggung itu, di bawah sorot lampu yang terang, aku menerima penghargaan tersebut dengan kepala yang tegak lurus dan senyuman paling menawan yang pernah kumiliki. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya percaya bahwa setiap tantangan dalam hidup, baik di dalam maupun di luar pekerjaan, adalah anak tangga untuk membentuk diri kita menjadi lebih kuat, ucapku dalam pidato singkat di depan mikrofon. Kalimat itu meluncur lancar dari lubuk hatiku yang terdalam, sebuah refleksi nyata dari perjuangan seorang istri berhijab yang menolak untuk hancur karena pengkhianatan cinta. Dari barisan kursi terdepan, beberapa rekan kerja wanita menatapku dengan pandangan mata penuh kekaguman dan inspirasi, melihatku sebagai simbol kebangkitan seorang wanita yang berdaulat atas nasibnya sendiri. Sore harinya, setelah seluruh rangkaian acara kantor selesai, aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman demi menemui ibuku yang sempat berselisih paham denganku di awal proses perceraian. Mobilku melaju santai memasuki halaman rumah masa kecilku di perdesaan yang asri, disambut oleh aroma masakan rumahan yang sangat kurindukan. Ibu berdiri di ambang pintu dengan mata yang berkaca-kaca, langsung berlari memelukku erat-erat begitu aku turun dari mobil dengan membawa trofi penghargaan dan berita promosi jabatanku. Di dalam dekapan hangat ibu, tidak ada lagi kata-kata teguran atau kekhawatiran tentang status jandaku, yang ada hanyalah isak tangis penyesalan dan rasa bangga yang luar biasa dari seorang ibu kepada putrinya. "Maafkan ibu ya, Nak,"
Dulu ibu salah karena lebih memikirkan omongan orang lain daripada kebahagiaan dan keselamatan jiwamu sendiri, bisik ibu di sela-sela tangisnya sambil mengusap jilbab mudaku dengan penuh kasih sayang. Aku mengangguk pelan, membalas pelukannya dengan erat untuk menunjukkan bahwa seluruh rasa kecewa di masa lalu telah kuhapus dan dimaafkan sepenuhnya sejak putusan pengadilan keluar. Malam itu, kami menghabiskan waktu bersama di ruang makan, berbicara tentang rencana masa depanku tanpa ada lagi bayangan nama Danu atau adik sepupuku yang tabu untuk diucapkan di dalam rumah ini. Keesokan harinya, aku kembali ke rumahku sendiri di ibu kota, duduk di teras samping sambil menikmati secangkir teh hangat di bawah temaram sinar bulan yang menembus celah daun mangga. Angin malam berembus lembut, memainkan ujung jilbabku dengan ritme yang menenangkan seolah ikut merayakan kedamaian sejati yang berhasil kurebut kembali dengan air mata dan keberanian. Cerita tentang kepulanganku yang 3 hari lebih cepat demi suami kini telah bertransformasi menjadi sebuah kisah kemenangan agung seorang wanita atas pengkhianatan yang keji. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam yang luas dengan keyakinan penuh bahwa di bawah perlindungannya, langkah kakiku ke depan akan selalu diliputi oleh cahaya kehormatan yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun lagi.